Ya teman-teman semua, balik lagi di Kavian News, masih membahas kasus Subang. Hari ini kita akan bahas satu hal yang menarik, yaitu tentang blundernya Pak Roma ya teman-teman. Bahas blunder Pak Roma tentunya teman-teman ya sudah ada yang mengetahui, mungkin ada yang belum ya. Mungkin di sini gua akan bahas sedikit ya tentang Pak Rohman menurut gue pribadi ya teman-teman. Di sini ya pertama gue mau mengucapkan bahwasanya ya gue sangat menghargai ya kerja keras Pak Rohman dalam membela Pak Yosep ya. Jika kita lihat dari sudut pandang profesi, tentunya sepertinya Pak Rohman ini dan tim ya sudah bekerja dengan baik ya. Dan ya mungkin perlu ditingkatkan lagi aja mengenai pengambilan data dan juga mungkin mengubah strategi ya teman-teman. Karena apa? Karena jika strategi yang diterapkan sama aja gitu kan ya, seperti pra peradilan, sepertinya ya Pak Rohman akan kesulitan ya dalam menangani kasus ini gitu ya. Seperti teman-teman ketahui dulu ya. Jadi itu dulu Pak Rohman mau diganti ya, atau ingin diganti oleh oknum kepolisian yang nelpon Pak Mulyana. Mungkin teman-teman tahu hal tersebut ya, waktu itu ada di kontennya Mbak Suci ya, MBS. Di situ Pak Rohman menjelaskan bahwasanya memang benar ada yang menelpon atau oknum kepolisian yang menelpon Pak Mulyana agar mengganti dirinya gitu kan ya. Di situ Pak Rohman sangat tidak setuju dan kan beliau juga yang menangani Pak Yosep dari awal gitu kan ya, mana bisa diganti gitu aja ya, kayak gitu. Jadi Pak Mulyana ya pada saat itu diminta untuk diganti karena mungkin oknum tersebut ya kurang percaya akan kinerja dari Pak Rohman gitu ya, seperti itu. Namun di sini dari Pak Mulyana sendiri dan Pak Yosep mungkin masih percaya ya dengan Pak Rohman kayak gitu. Namun ya mungkin insting ya dari oknum kepolisian tersebut mungkin ada benarnya juga ya. Saat ini memang terjadi banyak kekalahan yang dialami oleh Pak Rohman gitu, dan mungkin memang strateginya mungkin harus diganti dari Pak Rohman itu sendiri ya, seperti itu. Ya gitu ya. Namun menurut gue pribadi sih memang sangat jujur ya, karena Pak Rohman ini sebenarnya orangnya sangat jujur ya, karena di sini posisi Pak Rohman memang sangat sulit ya teman-teman. Posisinya memang sangat sulit membela Pak Yosep, di mana semua tuduhan itu semuanya menuju ke Pak Yosep gitu ya. Namun di sini kalau gue pribadi ya berpendapat bahwasanya jika Pak Rohman diganti pun gitu ya, sepertinya ya belum tentu juga gitu bisa membela Pak Yosep gitu. Menurut gue seperti itu ya. Di sini ya kalau gue lihat di sini Pak Rohman termasuk orang yang juga terlihat jujur ya teman-teman. Kalau bisa teman-teman lihat sendiri, terbukti Pak Rohman jika kalah beliau selalu ngungkapin perasaannya gitu, ngungkapin perasaan yang sebenarnya ya. Namun masalahnya bisa jadi itu jadi blunder itu untuk diri dia sendiri. Dia sudah jujur gitu kan secara pribadi, namun itu bisa jadi blunder untuk diri dia sendiri gitu. Contohnya seperti apa Bang? Contohnya contoh dari awal ya, yakni mulai dari pra peradilan aja nih. Mulai dari pra peradilan Pak Rohman terlihat sangat yakin gitu kan ya, sangat yakin menang pra peradilan gitu kan ya. Namun saat dia tidak berhasil ya Pak Rohman ya udah jujuran aja gitu ya, kalau dia tidak yakin menang. Dan yang terpenting dia punya data gitu, data dari kepolisian yang bisa digunakan untuk senjata di persidangan nanti kan kayak gitu. Itu contohnya seperti itu ya teman-teman. Kemudian saat eksepsi kemarin ya, Pak Rohman hanya berusaha mencari sedikit celah ya kesalahan dari JPU. Namun setelah ditolak ya, seperti teman-teman lihat kemarin, setelah ditolak Pak Rohman malah menyatakan itu sebenarnya hanya koreksi. Dan Pak Rohman mengatakan bahwa memang saya sudah prediksi bahwa akan ditolak. Itu itu pernyataannya sangat lucu ya teman-teman. Dan dan gue kira cuma gue aja gitu beranggapan bahwa pernyataan Pak Rohman itu lucu banget gitu ya. Ternyata dari Pak Ahmad Taufan juga menyatakan bahwasanya atau beranggapan itu juga ya menurut dia itu sangat lucu gitu. Dan mungkin menurut teman-teman semua itu juga, menurut teman-teman mungkin juga merupakan sangat lucu. Soalnya pada saat gue lihat video Pak Rohman tersebut yang menyatakan bahwa saya sudah prediksi bahwasanya memang akan ditolak gitu. Dan
Itu ya gue sendiri juga ya tawa sendiri gitu pada saat Pak Roman menyatakan hal tersebut. Jadi gitu ya teman-teman, kejujuran Pak Roman itu bisa membuat blunder untuk dirinya sendiri gitu ya. Jika dari awal Pak Roman sudah prediksi tentang penolakan hakim, di sini ya menjadi pertanyaan bagi para netizen semua. Jika dari awal Pak Roman sudah prediksi tentang penolakan hakim, apakah Pak Roman juga sudah memprediksi gitu kan ya tentang nasib Pak Yosep di persidangan nanti gitu? Itu kan jadi pertanyaan para netizen semua yang mengawal kasus Subang gitu kan ya, baik itu yang mendukung ataupun enggak ya. Jadi aneh nih pernyataan Pak Roman, jadi membuat orang lain itu bertanya-tanya gitu kan ya. Apakah sudah memprediksi, apakah sudah mengetahui gitu kan Pak Yosep sebagai pelakunya kan gitu. Jadi pemikirannya jadi liar gitu kan ya. Ya maksud gue jangan sampai nanti di akhir persidangan itu atau saat ketuk palu gitu kan ya, Pak Roman malah mengucapkan saya sudah prediksi sebelumnya bahwa Pak Yosep pelakunya dan akan dihukum. Wah, itu bakal geger banget kalau Pak Roman sampai bilang kayak gitu ya. Ngeri banget. Kalau nanti berkata seperti itu ya pastinya bahaya ya, bisa berpengaruh ke karirnya Pak Roman ya, menurut gue pribadi itu. Karena di sini terlihat ya setelah persidangan Danu kemarin ada sisi kurang percaya diri ya dari Pak Roman ini, dan Pak Roman tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah blunder ya teman-teman. Kenapa seperti itu Bang? Ya teman-teman bisa lihat ya, yaitu saat Pak Roman menyatakan bahwa tidak apa-apa jika Pak Yosep terbukti pelakunya, namun jika bukan gimana gitu kan ya. Itu aja udah menjadi kontroversial banget ya, bahaya ini gitu kan. Jadi kata-katanya ya seolah Pak Roman juga tidak yakin gitu 100% terhadap Pak Yosep gitu. Dan kata-katanya itu bahaya banget ya, tidak apa-apa jika Pak Yosep terbukti pelakunya gitu. Wah, sangat ngeri banget kan. Karena hukumannya adalah hukuman mati nih ancamannya gitu kan ya. Harusnya jika ya Pak Yosep mendengar hal ini ya mungkin harusnya ya sangat bergidik gitu kan ya mendengar kata-kata Pak Roman. Pasti itu ya. Pak Roman kemarin ya seperti teman-teman lihat ya, Pak Roman kemarin itu kan sudah berusaha ya untuk menjatuhkan Danu, namun belum berhasil gitu kan. Dan menjatuhkan Yoris pun tidak berhasil ya, dan malah blunder gitu, sehingga membuat netizen itu banyak yang percaya Yoris gitu, yakni Yoris yang membela ibunya dan gak mungkin menyakiti ibu kandungnya sendiri gitu. Itu sangat konyol ya. Ya kita menjadi bertanya-tanya gitu kan, apa mungkin Pak Roman nanti akan pasrah gitu kan ya dengan Pak Yosep. Tapi ya gitu ya, tapi memang dari awal mengawal kasus ini ya, Pak Roman sudah menyatakan bahwa Pak Roman hanya menjalankan sebagai pengacara dan tidak mungkin juga menjatuhkan dirinya akan kasus yang dia pegang ini gitu. Pak Roman jika Pak Yosep terbukti bersalah nih ya, tentu dia tidak mau ikut-ikutan ya terseret, dan Pak Roman hanya orang luar ibarat kata yang berusaha menjalankan profesinya tanpa perlu disangkutkan oleh kasus ini kayak gitu ya. Namun ya sejujurnya gue juga ada kecurigaan ya mengenai Pak Roman yang mengetahui ya kasus ini, kasus yang sebenarnya terjadi gitu kan. Yaitu saat Danu menyatakan bahwa Danu bersaksi dia waktu disiksa itu ada Arif gitu kan ya. Itu kan sangat krusial banget. Jika Arif mengetahui hal ini, berarti Pak Mulyana juga mengetahui hal ini. Jika Pak Mulyana mengetahui hal ini, berarti kemungkinan besar Pak Roman juga mengetahui hal ini gitu teman-teman. Itu kemungkinan besarnya ya menurut gue pribadi gitu kan. Ngeri banget kan ya. Tinggal kita buktikan ya teman-teman pernyataan Danu itu dengan terbukanya mulut dari para OJ tersebut gitu kan ya. Jadi nanti kita akan lihat nih OJ tersebut akan membenarkan kata-kata Danu ataukah malah menyerang Danu gitu kan. Itu yang bakal kita tunggu-tunggu ya. Seperti itu teman-teman.
Oh ya, tadi gue juga lihat podcastnya Bang Jack ya sama Kades Indra Zainal itu di situ ya sudah sangat jelas ya. Kades menyatakan Danu kayak apa ya, ada gangguan mental ya atau ada gangguan kejiwaan gitu. Dan juga Kades juga secara tidak langsung di sini menyatakan bahwa tidak ada yang namanya OOJ karena semua sesuai prosedur, katanya kayak gitu teman-teman. Wah, ini sangat geger juga nih bakal nanti gitu kan. Jadi ya, jika teman-teman tertarik, maka kita juga nanti akan bahas mengenai pernyataan Kades tersebut ya. Untuk hari ini ya sebenarnya fokusnya ke Pak Rohman. Nanti mungkin setelah ini kita juga akan bahas untuk pernyataan Kades ini, dan Kades juga siap untuk memberikan kesaksian ya, karena di jangkauan terdekat juga, dan memang sudah seharusnya dimintai kesaksiannya. Harusnya itu ya tentunya Kades di sini bisa menguatkan Pak Yosep, juga bisa menguatkan OOJ ya. Kan cenderungnya di sini orang berpikir kok bisa ya untuk OOJ ini seperti dilindungi oleh Kades. Ada apa dengan Kades, kan seperti itu gitu kan ya. Bahwa Kades sepertinya menyangka ini sudah sesuai prosedur, dan di lapangan ada penerobosan segala macam, pembersihan WC dan segala macam, itu tidak bisa dipungkiri juga kan oleh Kades gitu. Jadi yang ngeri lah untuk Kades ini gitu ya. Tentunya Kades ini yang mencoba untuk jujur ya akan pengakuannya sendiri, namun kita lihat nanti seperti apa. Apakah benar Danu ini salah, benar-benar salah kan di mata Kades ini. Danu ini benar-benar salah teman-teman. Sebenarnya ada pernyataannya mungkin gak sesuai dengan apa yang dipercayai Kades, sesuai kemarin ya yang gue bahas tentang Kades. Kades ini hanya percaya misalkan 70% karena ada sesuatu hal yang Kades ini tahu, dan mungkin Danu ini tidak berkata sejujurnya gitu. Dan terbukti hari ini podcast dengan Bang Jack, dan diungkapkan semua mengenai tentang Kades gitu kan ya. Sebenarnya ada hal yang tidak dipercayai gitu kan, dan itu terbukti ya, kata-kata gue. Mungkin Kades ada suatu hal yang Danu ini belum ungkap kayak gitu ya. Oke, segitu ya dari gue untuk Pak Rohman mengenai blundernya. Itu udah banyak ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lebih banyak mengetahui dan bisa koreksi gitu kan ya, apa aja yang dilakukan Pak Rohman. Bahkan kemarin Pak Rohman juga nyinggung-nyinggung Yoris yang satu alma mater, padahal Yoris sendiri tidak mengakui. Dan kejadian sebenarnya adalah Yoris tidak satu alma mater dengan Irlan gitu kan ya. Bahkan memang ya masih satu alma mater dengan Kang Heri gitu. Apakah kalau sama Kang Heri emang benar gitu kan satu alma mater, itu juga kan ya tidak menjadi masalah gitu. Karena kenapa emang kalau satu alma mater gitu kan. Dan juga udah dari jauh-jauh hari gitu kan ya, Kang Heri mengakui ya bahwasanya memang satu alma mater dengan Irlan ini gitu kan ya. Namun ya geger juga pas dibilang Yoris satu alma mater, dan Yoris sendiri tidak mengakui, dan memang datanya tidak benar gitu kan ya, bahwasanya Yoris satu alma mater dengan Irlan tersebut gitu. Oke. Ya mungkin menurut teman-teman semua, Pak Rohman memang hanya mencari kesalahan ya. Seperti itulah pengacara, tugasnya teman-teman mencoba untuk mencari kesalahan-kesalahan oleh pihak lain gitu kan, selain kliennya, untuk memperkuat kesaksian dari kliennya ini. Oke, segitu dari gua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinas video teman-teman.